Oke, halo guys, balik lagi sama BN aka Brown Novendra ya di sini. Jadi hari ini kita pakai ZX25R untuk pertama kalinya. Gue pakai di jalan raya ya. Sebelum-sebelum di Sentul. Kenapa gue bisa pakai ZX ini? Ini ZX siapa? Ya nanti kita obrolin di jalan aja ya. Oke, let's go. Oke gengs, jadi gue sebenarnya happy banget, cuma tadi karena emang masih agak ngantuk ya intronya, jadi agak lemes. Happy banget kenapa? Karena hari ini hari Minggu, jadi ini sebenarnya ya kalau istilah zaman dulu, ya zaman dulu kayak udah lama banget. Istilahnya tuh dulu San Mori ya, cuma kayaknya kalau gue lihat-lihat motovlogger udah mulai mengganti jadi Sunday ride. Gue sih ya riding Minggu pagi aja lah ya, biar biar enak aja gitu. ZX25 hari ini pertama-tama ini punya Mas Abe ya, Agung Berata. Bagi yang belum tahu, cek IG-nya aja, dia pakai ZX636 juga. Dan kenapa gua pakai? Nah, itu kalian tanya aja ke Mas Abe-nya langsung ya. Pokoknya gua hari Sabtu kemarin banget tiba-tiba telepon, "Bram, lu mau pakai ZX25 gua nggak?" Ya udah, kenapa saya menolak? Tapi gue nanya juga knalpotnya standar mas, standar ting ting ya, ya udah ini standar. Kenapa? Karena gue lagi malas aja sih kalau akhir-akhir ini banyak banyak kayak apa ya, razia-razia gitu. Mending standarnya, tapi gue tetap deg-degan nih karena nggak ada plat depan. Kan peraturannya tetap harus ada plat depan belakang. Tapi ya udahlah, jalanin aja, tilang ya udah. Jadi kita riding Minggu pagi nih ya. Sebenarnya nggak tahu sih jam setengah 10 masih pagi ya. Gue mau ke rumah kopi di Cipete biasa, tempatnya Yogi. Udah ada Kosandi sama Mas Herga. Sebenarnya tadinya janjiannya tuh jam 7 kan. Sama Kosandi gue janjiannya. Terus gue tanya-nanya WA, ternyata dia ketiduran. Ya udah gue tidur juga kan. Tiba-tiba di WhatsApp lagi, Bram, rumah sini. Ya udah, gas. Jadi gue kayak habis mati suri nih ngomongnya, sorry banget nih. BTW selama ini ya gue pakai ZX25R itu kan di Sentul, nggak pernah pakai ZX25 di jalan raya, dan ini pertama kalinya nih gue pakai ZX25 di jalan raya. Jadi gue mau nge-share aja sih menurut opini gue gimana feelingnya gitu, dan ya gimana feelingnya doang sih sebenarnya. Dan untuk pelengkap aja ya, biar gue nggak perlu jelasin lagi kenapa ini, apakah mogok, apakah crash, nggak tahu. Gue biar nggak harus jelasin lagi di awal, motor ini modifnya cuma dikit ya. Ini paling selang rem, footstep, gue lupa namanya apa, Katsumoto atau apa ya. Sama yang paling berasa nih sejauh ini, shock breaker. Shock breaker itu dia kuning-kuning gitu, tapi bukan pakai orange, dia mereknya RPM. Terus gue disuruh cobain ya sama Mas Abe. Mungkin gue gitu kali ya, mungkin gue udah beberapa kali sentul. Terus dikira wah cocok nih jadi joki nih buat nyobain motor. Iya, mau kemana ini, cocok jadi joki, ya udah cobain kan. Gimana ya, mas, kalau untuk jalanan raya jujur aja agak stiff sih, agak kaku. Jadi sorry banget kalau misalkan viewnya agak goyang-goyang ya, karena emang gue berasanya sih stiff gitu. Suspensinya tuh nggak tahu ya, di berat gue nggak tahu, mungkin emang ini udah disetting buat beratnya Mas Abe. Cuma untuk belok tuh jadinya stabil gitu. Gue semalam sempet nyobain juga kan, jadi pas motor diantar gue langsung cobain, tapi gue nggak ngevlog. Itu tuh dia kayak kayak apa ya, kayak nih kita coba langsung aja ya. Set tuh, motornya tuh ngikut kemana, terus pas sudah belok kayak stabil aja, nggak biasa tuh gue ngerasainnya kalau selama disentul aja yang tracknya halus gitu, itu tuh bumpy banget kerasa. Cuma ini ya cukup baik sih meredamnya, cuma ya kayak ya minusnya gitu tuh. Kalau ketemu jalanan jelek dikit jadi kakunya tuh kerasa gitu. Gue nggak mau kayak selalu bilang enak 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 gitu karena kayak nggak ada penjelasan pastinya kan. Jadi biar kalian ada bayangan aja, enak buat nikung, tapi kalau buat jalanan babi ya gitulah, geternya lumayan. Terus ya itu baru suspensi ya. Overall mengenai motornya gimana? Gue sih pakai nih ya ZX25, gue nggak tahu nih namanya siapa. Pakai ZX25 nya Mas Abe.
unik sih rasanya tuh kayak motor 600 cc cuma tarikannya itu. Untuk gue knalpot standar sih jujur karena beberapa kali gue ngerasa nih misalkan gue kayak mau nyusul mobil gini gue nggak kebayang kalau misalkan knalpot gue super bacot. Misalkan gue mau nyusul mobil gini gigi 2 knalpot gue super bacot kayak RPM itu tinggi banget tapi motornya masih di samping mobilnya gitu. Jadi sensasinya tuh lucu. Gue pun kalau misalkan punya di motor ya ZX25 pasti gue pakein knalpot yang adem sih. Diam-diam kencang anjay. Kok gue lewat sini ya kan mau ke Cipete anjir. Yaudahlah kita sambil muter-muter aja ya. Fitur kalian harusnya udah pada tahu lah ya, ada quick shift, traction control. Ya bagus sih ada quick shift dan auto blipper ya karena ini yang yang ini yang versi ABS yang special edition. Tapi gue malah jarang pakai auto blipper ya sih. Karena kayak menurut gue RPM-nya terlalu tinggi banget ngeblipnya kayak tuh. Terlalu lebay. Dan kalau untuk quick shift-nya gue ngerasanya dia settingannya lebih ke kill time-nya tuh lebih cepet gitu dibandingkan apa ya. Gue udah pernah nyobain BMW sih jadi itu quick shift terenak sih menurut gue. Tapi kayaknya gue harus nurunin ini deh apa namanya handle remnya. Tangan gue pegel banget rasanya kayak terlalu gini kayak terlalu nekuk gitu. Ya quick shiftnya halus sih sebenarnya halus cuma gue ngerasanya kill time-nya kecepatan aja dan gue nggak tahu ya maksudnya ini settingannya di RPM berapa beda kah. Gue sih ngerasanya agak beda sih soalnya misalkan di nanti kita contoh di depan. Iya jadi kill time itu menurut gue agak kecepatan sih tapi enaknya jadi kayak kalau di RPM atas tuh ini banget pindahnya cepet nggak ada jedanya jadi badannya tuh nggak biasa kan kayak ada hentakan gitu ini enggak tuh instan banget sih jadinya. Tapi auto blip itu loh. Gue juga ngerasain soalnya pas disentul pas ngerem banget pakai auto blip tuh RPM-nya gila banget ngeblipnya. Jadi gue kadang ya udah turun gigi pakai kopling biasa. Ya gitu sensasinya tuh suara 4 silindernya khas moge banget. Tapi ya larinya itu sih. Larinya itu jadi kayak lucu aja gitu. Belok enak sekali. Terus nih kalau knalpot standar tuh gue ngerasa kayak ada harusnya ada sih emang ya butterfly valve-nya gitu. Jadi pas gasnya agak dibuka suaranya agak beda dia kayak lebih keluar gitu. Kalau gini kan adem nih. Cuma pas gue tarik agak buka, nah itu berubah tuh. Yang gue rasain ya. Misal gue di gigi 6 lari 80, let's say 80 90. Di moge mungkin itu gigi 3 gigi 4 kali. Tapi kalau di sini tuh udah gigi 6. Jadi feel mogenya ada cuma ini udah mentok aja giginya gitu. Nggak kayak moge yang gue pikirkan dari tadi tuh kelas 600 cc ya 600 cc super sport. Kalau 1000 mah gigi 2 juga udah cukup. Dan yang menariknya lagi menurut gue panasnya. Panasnya tuh udah mirip-mirip moge 600 cc sih fairing. Apalagi kalau lampu merah berasa sih di bagian kaki tuh lumayan berasa maksudnya untuk ukuran 250 cc ya, ya memang karena 4 silinder sih. Terus spionnya juga lumayan lebar ya. gue kalau buat nyempil pasti gue tutup. Ini kayak spionnya sama kayak ZX6 gak sih? LED-nya terang banget juga. Oke coba kita tarik ya. Gue kalau di 600 mungkin masih gigi 4. Ini udah gigi 6. Tapi ya gue ngerasanya ya kalau disentul kan gue selama ini pakai disentul doang. Dia kan kayak jalanannya lebar terus kosong. Gue kalau gaspol tuh ya berasanya kencang tapi nggak sekencang itu gitu. Giliran gue bawa jalan raya yang agak crowded, jalanannya kecil sempit, gue gas sedikit tuh berasa kencang banget. Emang mata nih suka menipu, ilusi mata. Handlingnya cakep banget sih.
Tapi untuk dalam kota menurut gua cukup banget sih, maksudnya pas gitu. Gue malah ngerasanya sekarang 600 tuh udah lebih dari cukup gara-gara gue nyobain ini. Ya kita udah bentar lagi sih nyampe. Sebelum nyampe, daripada ngomongin nih motor mulu, mau gimana ngomongin motor gue ya sedikit aja nih sebelum nyampe. Update motor gue. Jadi bagi kalian yang belum tahu, atau ya beberapa dari kalian harusnya sebagian besar udah pada tahu ya, gue tuh lagi inden motor dari bulan Juni apa Juli gitu. Jadi gue udah nggak motoran, bukan nggak motoran, nggak ada motor selama 3 atau 4 bulan belakangan ini ya. Makanya mungkin Mas Abe kasihan kali ya. Gue udah nggak ada motor, kalau nongkrong bawa mobil mulu. Udah pakai aja di ZX25. Ya intermezzo. Jadi gue udah nggak ada motor dan gue inden. Rencananya emang bulan 11 sih, November ya. Cuma gue juga nggak berharap banyak kalau misalkan ngaret, karena em, motornya ini CBU. Jadi kalau ya ini gue kasih bocoran aja, motor itu CBU. Beda CBU ini, gue jelasin dikit deh. CBU tuh completely built up. Jadi ada CBU sama CKD, dan ini ZX25 ini CKD. CKD itu completely knockdown. Jadi kalau misalkan CKD itu barang-barangnya dikirim dari Jepang, cuma dirakitnya di sini. Jadi barangnya tuh dikirimnya tuh mutilasi gitu. Dipisah-pisah. Kalau CBU atau CBU itu udah satu paket, satu kardus gitulah pokoknya. Dan apa yang membedakan ya perizinannya segala macam lah mungkin ya. Gue nggak terlalu paham banget sih. Yang jelas surat TPT itulah, gue lupa apa ya, apa ya, perakitan atau apa gitu. Gue lupa jujur. Pokoknya setahu gue ya, ini info valid juga dari pihak motornya, sebenarnya udah ada di sini, cuma surat pengedarannya itu loh yang belum keluar dari pemerintahannya atau dari mana nggak tahu, pokoknya dari orang-orang atasnya lah. Gue nggak ngerti, gue juga nggak mau bertanya-tanya. Jadi ya udah sabar aja. Semoga kalian sabar juga ya, karena gue juga udah nggak sabar sebenarnya, tapi ya mau nggak mau kan. Dan kenapa masih gue rahasia-rahasiain, ya bagian dari kesenangan gue aja, jadi seru aja gitu. Bagi kalian yang mau nebak-nebak ya silakan, cuma gue juga ya udah aja, kalau tebakan kalian benar ya bagus, kalau salah ya coba lagi. Jadi gue ya udah buat have fun aja sih. Dan gue udah mau nyampe. Jadi untuk update motor baru gue seperti itu ya. Gue juga kalau ngevlog gini udah lama banget jujur nggak ngevlog gini, jadi takut ada yang miss. Mungkin kalau ada yang kurang bisa kalian tambahin ya di bawah. Tambahin apa, kurang apa juga. Ya maksud gue mungkin kurang kurang bahas, gue kurang detail bahas motornya, soal apa yang pengen kalian tahu lagi gitu. Koplingnya enteng banget. Buat harian sih bisa banget nih motor, cuma ya minusnya menurut gue agak anget aja bagi kalian yang nggak terbiasa ya. Lumayan berasa kalau di lampu merah. Untuk pegel sih nggak pegel, posisinya Samsung menurut gua. Nggak tahu yang, ya itulah, balik lagi gue mau ngomongin minus juga tergantung orangnya ya. Ada yang bisa menerimanya, ada yang enggak. Tapi bagi gua mungkin, bagi yang baru-baru, kendalanya agak anget aja sih. Overall seru motornya. Sama ya nggak tahu sih, kalau gue pribadi gue bener-bener prefer knalpot yang adem ayem. Karena kalau knalpot bacot kayak ya kayak tadi lucu banget, nyusul mobil RPM udah tinggi banget tapi masih di sebelah mobilnya, anjir. Malu yang ada. Oke gengs, sampai ketemu di next video ya. Thank you yang udah nonton nih, rame banget lagi. Gak tahu nih gue parkir mana. Penuh pak? Parkir mana? Atau nggak di samping sana aja pak? Di samping boleh? Itu sebelah. Penuh juga. Ya udah coba di depan aja lah. Gak apa-apa. Ntar kalau misalkan minta pindahin panggil aja. Ya. Penuh. Apa mau coba di sana? Abis gak ada tempat. Ini motor lu dua-dua hari ngapain di sini anjir? Ini yang punya nih. Parkir mana oncom? Mana ada belakang situ aja apa?
Ya udah coba lu muter dulu, gue ngikutin lu aja. I had a dream, got everything I wanted, but when I wake up I see you with me, and you say